Halo semua, hari ini saya akan memberikan tutorial tentang Statistic Package for Social Science atau kita kenal dengan SPSS. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari Laboratorium Komputer, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Uca Arawinda. Saya merupakan salah satu tenaga pengajar dari jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Brawijaya. Materi yang pertama adalah tentang input data SPSS. Untuk input data, kita memerlukan kuesioner. Kuesioner merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang kita berikan atau kita ajukan kepada responden untuk nantinya terdapat data-data dari hasil penelitian yang nanti kita olah menggunakan SPSS. Cara pengisian kuesioner, saya berikan contoh seperti ini. Misalkan untuk nama responden, kita isi nama respondennya adalah Bapak Dadang. Kemudian untuk usia responden adalah 35 tahun. Untuk jenis kelamin yang dipilih adalah laki-laki. Lalu untuk pendidikan terakhir adalah SMA. Kemudian karena SPSS ini adalah software pengolahan data yang hanya membaca data angka, maka kita memerlukan coding. Untuk coding yang perlu kita isikan adalah angka-angka yang menjadi kode dari setiap pertanyaan. Saya ambil contoh, untuk yang pertama, coding nomor 1 adalah usia. Usia kita tulis 35 untuk codingnya, kemudian jenis kelamin, karena laki-laki, kita isi jenis kelamin kode sesuai dengan pilihan jawabannya, yaitu angka 2. Kemudian untuk pendidikan terakhir adalah SMA, yaitu angka 3. Kemudian untuk daftar pertanyaan, sama halnya dengan pengisian coding yang ada di identitas responden tadi. Saya ambil contoh, untuk variabel pertama, yaitu variabel X, yang menggali tentang tingkat pemahaman HIV/AIDS. Pertanyaan nomor 1 di variabel X adalah, HIV/AIDS adalah penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh. Kemudian responden menjawab benar. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, HIV/AIDS adalah penyakit menular seksual. Kemudian responden menjawab salah. Karena SPSS tadi hanya mampu membaca data angka, maka kita juga memerlukan coding untuk daftar pertanyaan yang telah diisi oleh responden. Untuk yang pertama, variabel X nomor 1, responden menjawab benar, berarti kita beri kode 3. Sesuai dengan coding di pilihan jawaban ini. Kemudian, untuk yang nomor 2, kita tulis kode 2. Lalu, untuk input di SPSS, kita mulai dengan kita klik variabel view. Di variabel view, kita bisa mengisi kategori atau nama-nama dari variabel yang akan kita olah. Untuk yang pertama, kita mulai dari identitas. Karena tadi identitas yang bisa di-coding adalah usia, maka kita mulai dari usia. Kemudian, untuk tipe data, itu ada banyak pilihan jawaban, kita pilih yang numerik. Kemudian oke. Untuk width di sini merupakan panjang dari karakter yang nanti akan kita isikan di data view. Tidak perlu kita ubah karena nanti kita hanya menggunakan data angka. Kemudian untuk desimal, ini kita bisa pilih 0, kita nolkan dulu, karena agar mempermudah nanti kita melihat di data view ketika kita input data. Kemudian untuk label, ini merupakan keterangan atau daftar pertanyaannya. Untuk usia, kita beri keterangan usia responden. Kemudian untuk value, ini merupakan pilihan jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan di kuesioner tadi. Karena usia tidak ada pilihan jawaban, maka tidak perlu kita isi. Lalu yang kedua adalah jenis kelamin. Untuk name, di sini tidak bisa kita menggunakan spasi, jadi langsung kita ketik seperti ini, tanpa spasi. Lalu untuk desimal kita nolkan, ini kita beri keterangan jenis kelamin responden. Karena jenis kelamin ada pilihan, maka di value kita isi value 1 tadi sesuai dengan
dengan kuesionernya, labelnya kita isi pilihan perempuan. Kemudian add. Value 2 kita isi dengan pilihan laki-laki, sesuai dengan kuesioner. Lalu add dan OK. Kemudian untuk yang berikutnya adalah pendidikan. Untuk pendidikan terakhir responden. Untuk pendidikan terdapat banyak pilihan jawaban. Ada 6 pilihan jawaban. Kemudian kita ketik di value. Untuk pilihan 1 adalah SD. Kita add. Pilihan 2 adalah SMP. Add. Pilihan ketiga adalah SMA. Add. Pilihan 4 adalah diploma. Add. Pilihan kelima adalah sarjana. Add. Dan pilihan keenam adalah lainnya. Add. Kemudian OK. Lalu untuk yang berikutnya adalah di daftar pertanyaan. Karena ini variabel X, maka kita tulis di SPSS adalah X1. Yang berarti pertanyaan di variabel X nomor 1. Untuk nama di sini sebaiknya tidak terlalu panjang karena nanti akan sulit untuk diolah. Jadi variabel X nomor 1 itu cukup ditulis X1. Lalu kita berikan label atau daftar pertanyaannya. HIV/AIDS adalah penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh. Ini kita copy di sini pertanyaan tadi. Kemudian untuk pilihannya ada 3 pilihan. Yang pertama tidak tahu. Yang kedua salah. Yang ketiga benar. Lalu OK. Kemudian untuk pertanyaan di variabel X nomor 2 kita tulis X2. Lalu kita copy pertanyaan yang ada di variabel X nomor 2. Kemudian pilihan jawabannya kita tetap tulis 1 tidak tahu, 2 salah, 3 benar. Dan add. Oke. Nah, label ini bisa kita lihat untuk mengecek pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada responden. Lalu berikutnya kita ke data view. Untuk data view langsung otomatis ada kategori-kategori dari variabel yang sudah kita input di variabel view. Untuk usia, cara pengisiannya langsung kita tulis sesuai usia responden, 35. Jenis kelaminnya tadi laki-laki. Nah, yang kita isikan adalah coding ini. Jenis kelamin laki-laki. Berarti kita isi angka 2. Pendidikan terakhir adalah SMA. Kita tulis angka 3. Kemudian untuk pertanyaan pertama, responden ini menjawab benar. Berarti coding yang kita tulis adalah 3 untuk pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2, kita tulis angka atau coding 2. Begitu seterusnya. Kemudian jika ada responden lain, ini responden pertama, lalu ada responden kedua. Misalkan responden kedua berusia 27 tahun. Berjenis kelamin perempuan. Pendidikan terakhir adalah sarjana. Kemudian dia menjawab di X1 adalah benar dan X2 adalah salah. Hal ini bisa kita cek untuk view variabelnya itu dengan cara klik view, kemudian view labels. Nah, di sini akan terlihat kode tadi bermakna bahwa
Jenis kelamin responden pertama adalah laki-laki, berpendidikan SMA, menjawab pertanyaan pertama di variabel X benar, dan menjawab pertanyaan di variabel X nomor 2 adalah salah, dan seterusnya. Kita input kuesioner sampai responden terakhir. Jadi jika respondennya ada 80, maka kita isi satu persatu, kita input satu persatu jawaban responden dari kuesioner ini tadi sampai 80 responden. Kemudian, ini nantilah yang akan kita olah data, karena data angka inilah yang menjadi penting untuk kita olah nantinya. Kemudian terkait dengan desimal tadi, jadi jika di sini desimal kita klik 2 karena rata-rata SPSS otomatis desimalnya tertulis 2. Kenapa kita perlu nolkan? Karena nanti jika di data view ada desimal, maka ada koma 00 seperti ini. Yang ini akan menyulitkan kita untuk membaca angka. Sama halnya misalkan di jenis kelamin kita berikan desimal 2, maka di data view akan muncul jenis kelamin 2,00. Kenapa kemudian untuk desimal perlu kita buat 0 agar mempermudah kita dalam membaca data di data view. Oke, terima kasih. Demikian tutorial untuk input data SPSS kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.